Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Firdausi Faizah dengan NPM 2501030011 dan saya berasal dari Rombel K1. Di sini saya akan melaksanakan project based learning atau pembelajaran basis proyek mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja, pada poin pertama kita diminta untuk menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi pula. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi COUNTIFs. Mengapa? Karena kriteria yang diminta lebih dari satu maupun lebih dari dua, sama dengan COUNTIFs. Lalu kita ke kolom departemen, kolom G, lalu titik koma, spasi, petik, lalu kita masukkan keterangannya yaitu legal, karena departemen yang diminta adalah departemen legal. Kemudian petik, lalu titik koma, spasi, lanjut kita masukkan kolom kepuasan kerja yaitu kolom W, lalu titik koma, spasi, petik. Nah, di sini kita akan memasukkan angka 5. Mengapa angka 5? Karena angka 5 ini menunjukkan level kepuasan kerja tertinggi. Lalu lanjut kita titik koma, spasi. Nah, kita akan lanjut memasukkan kolom M yaitu kolom stres. Kemudian seperti tadi, kita akan memasukkan angka 1. Mengapa tidak 5? Karena pada keterangannya itu angka 1 menunjukkan level stres yang paling tinggi, sehingga kita memasukkan angka 1 dengan angka 5 seperti itu. Nah, di sini hasilnya adalah 25. Jadi kesimpulannya yaitu jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi ada 25 karyawan. Lanjut pada poin B. Pada poin B ini kita diminta untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan, kemudian menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Nah, di sini kita akan masukkan fungsi average if. Mengapa menggunakan fungsi average if ini? Karena kriteria yang diminta, kita akan menganalisis rata-rata dengan kriteria yang diminta hanya satu saja. Sebelumnya kita akan menuliskan masing-masing status pernikahan. Status pernikahan yang pertama adalah married atau menikah, kemudian single, lalu divorce, lalu widow atau janda. Lalu kita masukkan fungsi average if-nya, kemudian kita masukkan kolom D, marital, lalu titik koma, spasi, petik, keterangannya sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di sini masing-masing. Yang pertama adalah merit, lalu petik, titik koma, spasi, lalu kita memasukkan kolom experience karena kita diminta untuk menghitung rata-rata pengalaman kerja. Seperti ini, kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini mungkin hasil awalnya akan seperti ini, tetapi saya sudah mengaturnya supaya menjadi seperti ini. Lalu kita drag ke bawah supaya lebih cepat, lalu masing-masing keterangannya kita ubah sesuai yang sudah kita tuliskan. Seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Mengapa saya membulatkan? Karena di sini asumsinya adalah per tahun, jadi supaya lebih mudah saja. Kemudian kesimpulannya adalah rata-rata pengalaman kerja tertinggi diraih oleh widow atau janda selama 19 tahun. Kemudian rata-rata pengalaman kerja paling rendah diraih oleh single yaitu selama 6 tahun. Hal ini
wajar karena status tersebut biasanya berkaitan dengan usia yang lebih senior. Jadi single ini biasanya pengalaman kerjanya itu lebih sedikit daripada yang without atau janda, seperti itu. Lalu lanjut ke poin C, yaitu menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan. Yang pertama kita akan menentukan rata-rata job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata cycle activity hour tertinggi. Di sini kita akan mengerjakan pada poin pertama terlebih dahulu, poin A. Di sini kita akan menuliskan masing-masing job levelnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah junior, lalu lead, lalu mid, lalu senior, kemudian yang terakhir intern atau fresher, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan fungsinya. Kita akan menggunakan fungsi average if. Mengapa menggunakan fungsi ini? Karena kita diminta untuk mencari rata-rata dan kriterianya hanya satu saja, average if. Lalu kita ke job level kolom E, titik koma spasi petik, kita masukkan sesuai keterangan yang sudah kita tulis, seperti ini, titik koma spasi. Lalu kita masukkan kolom work-life balance atau kolom I, seperti ini. Lalu kita kurung tutup, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini mungkin hasilnya akan seperti ini, cuman saya sudah rapikan. Lalu supaya lebih cepat kita seperti ini, dan kita ubah masing-masing keterangannya. Seperti ini. Lanjut kita ke poin B, yaitu kita akan mencari job level dengan rata-rata cycle activity hour tertinggi. Di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu keterangannya, seperti ini. Lanjut kita menuliskan fungsi average if seperti tadi. Average if, kita ke kolom job level, kolom E, titik koma spasi petik, menuliskan keterangannya sesuai yang sudah kita tuliskan, kemudian ketik titik koma spasi, kita masukkan kolom cycle activity, kolom K, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini supaya lebih cepat menggunakan cara seperti ini, lalu kita ubah masing-masing keterangannya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi dapat disimpulkan untuk aspek work-life balance ke poin A, ini rata-rata tertinggi dimiliki oleh karyawan pada tingkatan mid dengan rata-rata 3,16. Ini menunjukkan bahwa pada level menengah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi lebih baik dibandingkan level lainnya. Kemudian pada poin B ini, aspek cycle activity hour ini rata-rata tertinggi diraih oleh lead atau atasan. Ini menunjukkan atau
hal ini dapat diartikan bahwa kelompok pemimpin atau atasan memiliki durasi aktivitas fisik yang lebih pada setiap harinya, seperti itu. Lanjut pada poin D. Supaya lebih rapi, saya akan merapikan dengan menggunakan warna. Pada poin D ini kita diminta untuk membuat sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Cara pertama adalah kita akan blok seluruh kolom dan barisnya seperti ini. Lalu setelah itu kita ke sisipkan atau biasanya adalah insert. Lalu kita ke pivot card ini, lalu saya akan menggunakan lembar kerja yang sudah ada saja. Ini kita scroll ke atas terlebih dahulu, lalu saya akan meletakkan kolomnya nanti di sini seperti itu. Lalu klik OK dan di sini muncul bidang pivot card. Di sini saya akan memasukkan kolom employee ID ini ke bagian nilai. Nah, jika di sini keterangannya adalah jumlah, maka kita ubah dengan hitung seperti ini, lalu oke. Nah, lalu kita akan memasukkan job level ke legenda. Setelah itu kolom departemen ke sumbunya seperti ini. Kemudian kita rapikan seperti ini. Kita ubah tipe bagan kolom ke kolom tertumpuk. Kemudian seperti ini. Kemudian kita lanjut akan menambahkan judul. Caranya adalah klik diagramnya, kemudian ke bagian desain, lalu tambahkan elemen. Nah, di sini judul sumbunya ini saya akan menuliskan departemen. Seperti ini. Lalu pada judul sumbu yang ini kita akan masukkan jumlah karyawan atau bisa karyawan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita menambahkan judul diagram. Saya akan menuliskan distribusi seperti ini. Lalu dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa saya akan memberikan 3 insight. Yang pertama adalah puncak atau titik tertinggi. Nah, pada Departemen IT ini merupakan yang dia batang terbesar dengan lebih dari 750 karyawan,
dimana posisi senior ini menjadi penyumbang paling besar pada departemen IT. Kemudian yang kedua adalah insight perbandingan kategori. Terdapat dominasi mencolok pada level senior di seluruh departemen. Nah, pada masing-masing departemen ini posisi senior ini mendominasi setiap departemen. Sementara level intern atau fresher ini adalah paling sedikit pada setiap departemen. Sedikit seperti itu. Kemudian insight yang ketiga yang saya temukan adalah lembah atau titik terendah. Pada departemen HR ini memiliki jumlah karyawan paling sedikit, menunjukkan kesenjangan tenaga kerja yang sangat besar dibandingkan departemen IT atau finance. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada poin E. Pada poin E ini, mohon maaf. Pada poin E ini kita diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Di sini karyawan yang memiliki lembur dan tidak lembur ada pada kolom U. Kita akan short terlebih dahulu kolom U seperti ini, lalu kita akan masuk ke analisis data. Pada bagian data seperti ini, kita ke test to sample assuming unequal variance. Mengapa saya menggunakan ini? Karena tabel ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pada variabel pertama dan variabel kedua seperti itu. Nah, variabel pertama ini kita akan memasukkan kolom W mulai dari baris pertama hingga baris false berakhir, karena kita sudah short sebelumnya seperti ini. Lalu kita masukkan variabel kedua adalah mulai dari true paling atas hingga true paling akhir pada baris terakhir seperti ini. Nah, di sini saya akan memasukkan ke sheet yang sudah ada saja. Seperti ini. Lalu kita akan merapikan masing-masing ini.
masing-masing angkanya supaya lebih rapi. Kita ubah ke angka, lalu ini kita rapikan, ini kita ubah ke angka supaya dapat terlihat jelas karena di sini E-16. Seperti ini. Pada pi to tail ini hasilnya adalah 0,000 sekian. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan. Jika kurang dari 0,05 maka terjadi perbedaan yang signifikan. Sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka perbedaan atau perbandingannya itu tidak signifikan. Karena di sini nilainya adalah kurang dari 0,05 maka terjadi perbedaan yang signifikan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Caranya adalah kita akan menyalin kolom L atau workload seperti ini. Kita akan menyalin. Kita copy di sini. Lalu selanjutnya adalah kolom W. Seperti ini. Lalu kita masuk ke data, analisis data, dan kita pilih correlation. Lalu klik OK. Kita input data yang sudah kita salin sebelumnya. Seperti ini. Lalu karena di sini saya memasukkan beserta judulnya, maka akan saya klik. Lalu saya akan menampilkan datanya ke sheet yang sudah ada saja. Saya akan menampilkannya di sini seperti ini, lalu klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan berlawanan arah minus 0,253 sekian, yang artinya semakin tinggi workload maka job satisfaction ini cenderung menurun. Kemudian angka 0,253 sekian ini menunjukkan hubungan yang lemah, artinya workload atau beban kerja ini bukan faktor utama penentu kepuasan kerja, namun ada faktor lain yang lebih berpengaruh. Kesimpulannya yaitu peningkatan beban kerja berdampak buruk pada kepuasan kerja. Nah, namun pengaruhnya ini tidak terlalu signifikan. Banyak faktor lain yang lebih signifikan lagi seperti itu. Sekian pemaparan project based learning dari saya, semoga hasilnya bermanfaat dan dapat memberikan gambaran dengan jelas. Kemudian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana terjadi kesalahan dalam penyajian data dan tutur kata baik disengaja maupun tidak disengaja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.